Shalom saudara, kita masuk Abam. Salam Pak Erastus, saya seorang ibu single parent usia 60 tahun. Mau bertanya, saya sudah 2 tahun tidak bertemu dengan anak-anak saya, dengan anak saya yang kedua. Sejak anak saya menikah dengan perempuan yang sudah mengguna-gunai anak saya. Tapi 5 hari lalu saya bawa dalam doa kepada Tuhan, kalau berkenan saya bisa bertemu dengan anak saya dalam kondisi sehat dan anak saya juga dalam kondisi sehat. Dalam 2 hari saya berdoa. Tuhan mempertemukan kami di satu warung dan melepaskan rindu saya peluk anak saya dan perempuan ini dan cucu saya. Akhir singkat pertemuan kami dalam suasana di tempat umum, saya minta alamatnya, ternyata saya dikasih alamat palsu. Pastor Erastus, bagaimana caranya untuk mendoakan anak saya yang sudah diikat kuasa gelap, tapi tidak pernah ketemu saya dengan anak saya ini. Saya tidak tahu mereka tinggal di mana, mereka menghindar dari saya. Oke. Yang pertama, Anda jangan menuduh sembarangan anak Anda diguna-gunai. Ini belum tentu. Dari pengalaman hidup saya di pelayanan, orang yang jatuh cinta itu ya seperti orang yang menjadi manusia lain. Dan itu seringkali dinilai sebagai diguna-guna. Belum tentu, bisa ya, bisa tidak. Cinta itu bisa membuat orang berubah, Bu. Lupa orang tua, lupa keluarga. Bahkan sudah punya istri pun lupa istri, lupa anak-anak. Konyol. Nah, ini jangan ibu cepat membuat kesimpulan diguna-guna. Ini yang ibu harus tahu. Ini akan membuat ibu makin marah, membuat ibu jadi dendam, sakit hati, lalu bisa salah alamat doanya. Tuhan tolong putuskan guna-guna itu, padahal tidak diguna-guna. Belum tentu. Jadi jangan cepat membuat kesimpulan, ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa sampai mereka tidak mau ketemu ibu? Ibu harus periksa. Maaf ya, kalau ibu ini cerewet, kalau ibu ini memang suka mau ngatur, kalau ibu ini memiliki perangai, perilaku, manner yang tidak menyenangkan, ya tidak ada anak yang mau ikut ibu, atau ini termasuk anak yang tidak mau ketemu ibu. Ibu periksa dulu kenapa sampai mereka tidak mau ikut ibu, itu masalahnya. Ya, tapi ini sudah terlanjur ya, anak itu sudah tidak mau ketemu ibu. Yang ketiga, kalau ibu mau percaya saya ya, ibu jangan harap ketemu lagi deh. Ibu menjadikan anak berhala nanti. Ibu jangan harap ketemu lagi. Ibu lebih baik belajar Truth ID, membenahi diri dari karakter yang buruk. Ibu fokus langit baru, bumi baru, dan berjuang apa yang ibu bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Ya, kalau ibu punya harta, ya harta ibu bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, daripada jatuh ke tangan orang yang salah. Ya, nah mungkin ibu tidak suka, kok begitu Pak? Lah iya, loh dia nggak mau ketemu kok ibu mengharapkan. Ibu sakit sendiri. Jangan harap ketemu mereka lagi, anggap anak itu tidak pernah ada. Tapi bukan berarti lalu Anda tidak pernah ketemu, Bu. Tuhan bisa membuat keajaiban dengan cara-cara yang ajaib, bisa membawa anak ibu itu kembali kepada ibu. Sekarang jangan harap dia balik. Jangan berdoa untuk pulangnya anak itu. Berdoa untuk yang lain. Serahkan saja lalu amin, anggap sudah selesai. Terserah keputusan Tuhan. Kalau sekali-kali ingat berdoa lagi, ya boleh. Tapi jangan terus-menerus. Akhirnya Tuhan juga tidak berkenan. Oke, lakukan apa yang saya sarankan ini, lalu lihat apa yang terjadi setelah ini. Salam Om Eras, aku seorang anak perempuan berusia 15 tahun tinggal di Bekasi. Sudah 2 tahun aku ikuti ibadah teens lewat kanal YouTube. Om, aku mau tanya, apakah benar ada orang yang memiliki indera keenam yang dapat melihat makhluk halus? Menurut Om Eras bagaimana? Apakah itu pekerjaan setan? Oke. Apakah namanya indera keenam atau indigo atau apapun, ada. Jadi ada orang-orang yang bisa melihat roh-roh jahat dari kecil.
Saya pernah mendoakan satu anak yang suka bermain-main dengan satu makhluk yang tidak kelihatan. Jadi dia seperti ngomong sendiri, lalu kalau mau keluar rumah, dia bilang pergi dulu ya. Dan itu serius. Itu bisa didoakan dalam nama Yesus, tutup matanya dan dia tidak pernah melihat lagi. Tutup telinganya, dia tidak perlu mendengar lagi. Salah satu yang saya buktikan, memang ada orang-orang seperti ini. Nah, ini apa karena karunia? Menurut saya tidak. Ini mungkin ada unsur-unsur dari orang tua, ya. Dan Tuhan tidak ingin kita memiliki gangguan seperti itu, ya. Bisa saja pekerjaan setan, tetapi ini juga menjadi satu jalan di mana Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Kita doakan dalam nama Yesus bisa selesai, sayang. Kamu bertanya begini, apakah kamu bisa lihat? Ya saya ada teman yang istrinya suka bisa lihat begitu. Nah itu mesti diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kira tidak perlu kita melihat itu. Ya, oke. Salam Pak Erasto, saya ingin bertanya mengenai kutuk keturunan. Apakah kutuk keturunan orang tua di masa lalu dapat mempengaruhi keturunan selanjutnya? Mohon pencerahannya ya Pak. Kalau dosa yang dilakukan itu menyangkut okultisme, sering terbawa ke anak. Kuasa kegelapan itu bisa turun ke keturunannya. Itu bisa. Kalau dosa itu menyangkut penyakit, ya, ada riwayat ya, orang tuanya pernah sakit apa gitu, anaknya itu bisa mewarisi. Nah itu termasuk dosa. Kutuk itu artinya hukuman ya. Kutuk jangan dipahami secara mistik. Kutuk itu artinya hukuman, kaherim. Ya, itu artinya hukuman. Jadi keadaan atas orang tua bisa turun. Tetapi jangan sampai Anda salah mengerti. Yesus mati di kayu salib itu menebus semua dosa manusia. Dan itu kutuk dosa. Jadi semua kesalahan manusia itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Baru setelah itu setiap individu harus hidup seturut kehendak Allah. Kalau tidak ya masuk neraka. Ya. Nah, bicara mengenai kutuk keturunan atau dosa keturunan, yang pertama harus dilihat dari segi gen karakter dosa. Kalau orang tuanya tukang pukul, anaknya tukang taburan, itu gen yang turun. Bapaknya tukang kawin, anaknya juga bisa begitu, itu gen. Tapi bisa diputuskan lewat pendewasaan rohani. Bapaknya memiliki ikatan dengan kuasa gelap, itu bisa turun ke anak. Bisa ya, bisa tidak. Dan tidak jarang saya melepaskan orang yang tanpa disadari dia itu diasuh, dilindungi oleh kuasa gelap keturunan dari bapaknya atau dari kakek neneknya. Dan kadang-kadang setannya sampai nangis, tidak mau keluar. Aku sayang anak ini, aku harus lindungi. Kata setan itu, saya bilang tidak. Anak ini milik Tuhan dan Tuhan yang melindungi, saya usir dia. Yang ketiga, kalau itu sakit, penyakit fisik, itu bisa turun ke anak. Apakah HIV, apakah ada juga yang punya keturunan sakit gila, itu keturunannya juga bisa kena. Oke, saya kira itu jawaban saya. Tetapi apapun di dalam Tuhan Yesus semua bisa dibaharui. Nah, kita bersyukur punya Elohim Yahweh yang maha kuat. Dalam nama Yesus Kristus bisa memulihkan kita. Semua dosa keturunan bisa dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Ini seorang janda, usia berapa tidak ditulis. Salam Pak Pendeta Erastus, saya minta tolong tanya. Bagaimana caranya jika saya minta didoakan? Saya seorang janda dan punya anak laki-laki di panti jiwa. Sekarang cucu saya yang 5 tahun suka dengar suara dipanggil. Tapi masih ada kutukan ya Pak. Karena dulu kami awal menikah sering dikutuk oleh mertua perempuan. Ucapan manusia tidak bisa membuat Anda terkutuk. Kecuali Anda memang tidak hidup seturut kehendak Allah. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Yang pertama berdoa minta Tuhan
tolong. Yang kedua, tetap ikut mendengarkan Truth ID. Ingat ya, berdoa bersama saya juga. Berdoa pribadi, mendengarkan Truth ID, lalu berdoa bersama saya. Lalu kalau Anda punya cucu suka dengar suara-suara, coba Anda ini maksud saya, anak Anda ini stres, depresi, atau karena memang ada unsur okultisme. Karena dikatakan di dalam tulisanmu ini, punya anak laki-laki di panti jiwa. Nah, ini anak laki-laki ibu atau anak dari anak yang lain. Nanti akan dihubungi orang saya dan Anda akan dibimbing khususnya untuk anak ini. Kalau anak ini kejiwaan nanti akan dibina oleh seorang psikolog. Tapi kalau karena kuasa gelap, bawalah ke gereja, kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Ibu, saya merasa terbeban, saya ada duka mendengar kesaksian ini. Tulisan ibu ini. Penderitaan ibu lebih besar dari yang Anda tulis di sini. Ya. Tapi saya tegaskan, mertua perempuan yang mengutuk Anda tidak akan bisa mengutuk. Karena ucapan manusia tidak bisa menentukan nasib orang lain. Doa pribadi, ingat, dengarkan khotbah saya terus, doa bersama dengan saya. Doakan masalahmu, gumuli masalahmu di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberi pertolongan. Dan jika ada unsur okultisme, unsur kuasa gelap atas diri cucu, ibu, dan perlu didoakan, bawalah ke gereja untuk didoakan dan dilepaskan. Dari seorang ibu usia 46 tahun, 2 anak, membuka usaha kuliner di rumah. Salam Pak Era, sejak awal menikah suami bisa dibilang tidak pernah memberi nafkah. Hanya sesekali saja memberi dan itu pun tidak banyak. Penghasilan suami sebenarnya cukup besar, tetapi tidak pernah mau tahu tentang biaya rumah tangga dan sekolah anak. Saya sudah beberapa kali meminta, tapi karena lebih sering ditolak, jadi saya enggan meminta lagi. Lebih baik saya bekerja sendiri untuk kebutuhan kami sekeluarga. Suami juga punya masalah dengan kesetiaan. Entah sudah beberapa kali berselingkuh. Capek ngitungnya. Beberapa sampai berhubungan badan. Tindakan suami jelas sangat menyakiti dan membuat saya sakit hati. Puji syukur Tuhan selalu menguatkan, mengingatkan, menegur, dan menenangkan saya hingga mampu bertahan sampai saat ini. Saya pernah mendengar pengajaran bahwa orang yang jiwanya tersakiti pasti outputnya juga akan menyakiti orang lain. Baru-baru ini suami bercerita bahwa ia kepahitan dengan ibu kandungnya. Sampai-sampai ia tidak mau menengok makam beliau meskipun diajak oleh kakak-kakak dan adik-adiknya. Keluarga besar suami dari kepercayaan seberang. Suami saya yang Kristen, baptis tahun 2016. Ketika saya tanya apa yang membuatnya begitu sakit hati sampai tidak bisa memaafkan ibunya, ia pun tidak tahu alasannya. Menurut cerita, ibunya memang keras dan tidak segan memukul anak-anaknya. Suatu kali waktu suami masih sangat kecil, pernah dinyatakan meninggal oleh puskesmas. Menurut cerita juga disebabkan sakit dan terlambat dibawa berobat. Karena tidak mampu waktu jenazahnya dibawa pulang, ayahnya naik angkot digendong karena masih kecil, namun di jalan hidup lagi. Sejak itu katanya ia diberi kakeknya semacam perewangan agar tidak gampang sakit. Perewangan itu kayak pengasuh, penjaga yang berunsur kuasa gelap ya. Katanya sampai sekarang masih ada dan mengendalikan dia ketika berbuat dosa dan marah di luar kendali. KDRT, jadi sampai KDRT ini ya.
Pertanyaan saya, Pak, apakah mungkin ibunya yang menyebabkan ia pernah meninggal? Tapi karena masih terlalu kecil, ia tidak mengingat dengan jelas. Hanya ingatannya masih ada sehingga dendam dengan ibunya, dendam terhadap ibunya. Atau hanya alasannya untuk membenarkan atau dimaklumi kesalahannya. Dan apakah benar soal perewangan itu, Pak? Bukankah ketika dibaptis hal-hal seperti itu sudah dilepaskan? Yang terakhir saya jawab dulu bahwa ketika ia dibaptis belum tentu perewangan atau penjaga dari kuasa gelap itu hilang atau lenyap, belum tentu. Ini tergantung dari pertobatan suami Anda dan pelayanan konseling dan doa pelepasan yang harus dilakukan. Jadi apakah suami masih memiliki perewangan? Kemungkinan masih ada. Kemungkinan. Ya, jika dilihat dari perilakunya yang busuk ini, ya. Suami Anda ini orang sakit. Jiwanya sakit, jiwanya belum lengkap, jiwanya belum utuh. Walaupun dia berasal dari agama lain lalu menjadi Kristen, itu tidak jaminan dia sudah menjadi manusia yang utuh. Puji Tuhan, Anda mau bersabar sampai saat ini. Bersabar, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak sesuatu atas suamimu kalau dia tidak bertobat. Adapun mengenai kebencian terhadap ibunya sampai tidak mau ke makam ibunya, pasti ini sesuatu yang salah dalam hidupnya. Apapun kesalahan orang tua, apapun, ya, apalagi orang tua ya, orang lain saja mesti diampuni, apalagi orang tua. Saya juga khawatir bahwa itu hanya sebuah ilusi saja untuk mencari pembenaran dari apa yang dilakukannya. Bisa saja. Ini seperti benang ruwet, benang kusut maksud saya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap mengikut Tuhan. Jadi nasihat saya kepada Anda tetap setia ikut Tuhan. Usaha kerja keras untuk membiayai anak-anak sekolah. Jangan berharap suami bertanggung jawab karena suami Anda memang manusia yang belum lengkap, belum utuh jiwanya. Berdoa dan jadi teladan bagi suami agar dia bertobat. Tetapi kalau tidak, kalau kejahatannya sampai titik tertentu, maka Tuhan akan melakukan tindakan penyelamatan, perlindungan, pembelaan untuk Anda. Oke, itu yang saya bisa sampaikan.